Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, tak lupa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan juga inayahnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang kita miliki sampai hingga detik ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Para pemirsa, pengikut channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, terutama para mahasiswa saya yang ada di Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Muslim. Ini mata kuliah 2 SKS ya, mata kuliah khusus prodi. Dan juga mahasiswa-mahasiswa saya lain yang mengikuti video ini, materi ini, baik dari teknik industri ya, baik dari ilmu komunikasi, dari Fakultas Ilmu Agama Islam dan sebagainya. Semoga Anda akan memahami setelah mendengarkan materi ini tentang teori dan pendekatan antropologi terhadap masyarakat Muslim. Harapannya Anda setelah mendapati materi ini, mengikuti materi ini, Anda akan memahami apa itu teori pendekatan antropologi terhadap masyarakat Muslim. Ya, bagaimana Anda mengetahui tipologi masyarakat Muslim berdasarkan pendekatan antropologi. Nah, kita ingat bahwa menurut Clifford Geertz seperti itu, agama itu adalah sistem dari simbol yang kemudian mempengaruhi sebuah tindakan yang kemudian menghasilkan kekuatan yang luar biasa dalam bersinggungan dengan budaya dan membentuk tradisi baru, membentuk adat istiadat yang baru, atau membentuk tipikal masyarakat yang baru ya, yang kemudian itu tertanam sangat kuat, mengakar kuat, dan juga terwariskan oleh masyarakat yang saat ini ada kepada masyarakat setelahnya. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk simbol misalnya kan, yang kita bisa tahu makna simbol. Simbol menurut Ernest Cassirer ya, menurut Ernest Cassirer ya seperti itu, tahun 1944, seorang filsuf dari Amerika, ia menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang bersimbol atau dapat membuat simbol-simbol. Kemudian manusia bisa berpikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis. Kemudian manusia mampu menciptakan dan mengembangkan simbol-simbol tersebut. Kemudian manusia itu dengan kebudayaan pada dasarnya harus paham bahwa kebudayaan itu terdiri dari nilai-nilai dan simbol-simbol ya. Nah, makna simbol dibandingkan isyarat dan tanda. Isyarat misalkan diberitahukan oleh subjek kepada objek, jadi subjeknya aktif. Kalau tanda, subjek diberitahu oleh objek ya, jadi pasif ya subjeknya. Kemudian simbol itu subjek dituntun memahami objek, jadi aktif. Kemudian kalau diberitahukan oleh subjek kepada objek yang subjeknya aktif, itu dikenal atau diketahui secara langsung oleh manusia dan binatang. Diciptakan manusia untuk manusia dan binatang. Kalau tanda, ya karena tadi subjek diberitahu oleh objek dan subjeknya pasif, itu diketahui oleh manusia dan binatang setelah diajarkan berulang-ulang. Kemudian diciptakan manusia, alam, dan binatang untuk manusia dan binatang. Kemudian kalau simbol itu subjek dituntun memahami objek ya, dalam artian subjeknya itu aktif menuntun, itu hanya manusia yang bisa mengetahui simbol ya. Kemudian diciptakan manusia untuk manusia. Jadi simbol itu diciptakan oleh manusia untuk manusia. Nah, makna simbol dibandingkan isyarat dan tanda ini dapat kita katakan bahwa manusia maupun binatang dapat berkomunikasi dengan isyarat atau dengan bahasa isyarat. Contoh, burung merak jantan ketika akan kawin dengan yang betina, ia memamerkan keindahan bulu-bulu ekornya untuk menarik perhatian sang betina. Nah, kemudian menurut Clifford Geertz seperti itu, ya, Geertz mengatakan bahwa kita harus tahu ya berbagai macam teori terlebih dahulu.
terutama teori fungsional ya. Masyarakat itu dilihat sebagai sebuah sistem di mana seluruh struktur sosialnya juga masing-masing elemennya itu terintegrasi menjadi satu. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial, serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat. Teori fungsional lebih sederhananya dapat kita katakan begini, teori fungsionalis bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Itu teori fungsionalis. Ada 4 persyaratan fungsional. Yang pertama, adaptasi. Adaptation itu adalah masyarakat sebagai sistem harus memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi dan perubahan. Misalnya ada goal attainment, ada perumusan tujuan yang jelas. Sistem harus merumuskan tujuan utamanya. Kemudian integrasi, sistem harus mampu mengelola hubungan antar elemen dan antar 3 komponen. Syarat ini demi kelangsungan sistem tersebut. Kemudian ada latensi atau nilai-nilai kolektif, yakni sistem harus membuat dan memelihara nilai-nilai yang dimiliki bersama sebagai kesadaran kolektif. Nah, kita berlanjut kepada bahasan berikutnya tentang kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah hasil olah akal, ya, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dan syariah Islam. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang merupakan produk budaya manusia itu dapat kita klasifikasikan ke dalam kebudayaan Islam. Manakala produk budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan juga nilai-nilai syariah. Nah, ada juga prinsip-prinsip kebudayaan Islam yang perlu kita semua pahami, yaitu salah satu prinsip pokok kebudayaan Islam adalah bahwa produk budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai tauhid dan juga nilai syariah. Hal ini senada dengan kaidah fikih yang menyatakan al-adatu muhakkamah, yang artinya segala sesuatu yang berkembang dalam masyarakat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan juga syariah Islam, maka dapat dikategorisasikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada juga kita punya masjid sebagai pusat kebudayaan. Ya, jadi masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Dalam sejarah Islam, masjid selain sebagai sarana untuk melakukan ibadah, masjid juga merupakan awal mula berkembangnya Islam dan segala pernak-pernik di dalamnya, seperti pemikiran, ya, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa salah satu strategi Rasulullah dalam membangun masyarakat madani, ya, masyarakat civil society dalam konteks saat ini adalah diawali dengan mendirikan masjid terlebih dahulu, tidak hanya untuk tempat ibadah, tapi juga sebagai sarana atau sentra utama pengembangan Islam, ya, sosialisasi, ya, kehidupan sosial, bahkan berbagai macam masalah dibahas dalam masjid. Nah, dari hal ini dapat kita pahami bahwa masjid pada masyarakat Islam pada dasarnya memiliki peran ganda, yakni sebagai pusat untuk melaksanakan aktivitas ritual ibadah. Masjid juga digunakan sebagai sentra hubungan sosial, ya, sentra kegiatan-kegiatan sosial seperti pendidikan dan juga lainnya. Kemudian kita bisa membicarakan juga selanjutnya yang paling penting adalah tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa pandangan para ahli terkait masuknya Islam ke Indonesia yang dapat dijelaskan dalam beberapa teori. Pertama, teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, dari Kambai, dari India. Dasar dari teori ini adalah satu, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Kemudian adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malikul Saleh, tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Pendukung teori Gujarat ini adalah Snook Horgrove, kemudian W.F. Satterheim, dan juga Bernard. Ya, tapi ini tidak bisa kita ikuti juga secara total, tapi ini adalah salah satu tipologi, ya, yang menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian teori Makkah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir.
Dasar teori ini adalah pada abad ke-7 yaitu tahun 674, pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini sesuai juga dengan berita-berita dari para pelancong dari Cina. Kerajaan Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'iyah, di mana pengaruh mazhab Syafi'iyah terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Pendukung teori ini adalah Hamka ya, kemudian Van Leur dan juga T.W. Arnold seperti itu. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 7 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7, dan berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Nah, ada lagi yang ketiga, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan kebudayaan masyarakat Islam Indonesia seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dijunjung oleh orang Iran ya, kalau orang Islam Parsi. Kemudian kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Hallaj. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem meja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat ya. Kemudian ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Dan yang kelima, adanya perkampungan Leran di Giri, daerah Gresik. Leran adalah salah satu pendukung teori ini, yaitu Umar Amir Hussein dan Hussein Jaidiningrat. Ya, nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia itu adalah transmisi Islam ke Indonesia bukan hanya pada sisi ajaran dogmatis keagamaan saja, melainkan juga dibarengi oleh proses akulturasi budaya antara para pembawa ajaran Islam dengan budaya lokal setempat. Oleh karena itu, kalangan Muslim Indonesia seringkali juga mengalami kerancuan dalam memahami mana yang ajaran Islam dan mana yang merupakan hasil dari akulturasi budaya setempat. Beberapa pola demikian dapat kita cermati dalam tradisi memakai pakaian ala Arab seperti gamis dan sorban. Kemudian, nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia yang lainnya adalah beberapa bukti masuknya nilai Islam dalam produk budaya setempat atau proses akulturasi dapat dilihat dalam pola dakwah yang dikembangkan oleh para wali di tanah Jawa, seperti Sunan Kalijogo yang menggunakan instrumen pewayangan sebagai media dakwah. Di samping itu, berkembangnya produk budaya lokal yang telah mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam dapat dilihat juga dalam perkembangan perkampungan Arab ya di Indonesia yang dibarengi dengan perkembangan keseniannya seperti tari Japens ya yang merupakan ciri khas dari masyarakat Arab di Indonesia. Oleh karena itu, saluran penyebaran Islam bisa kita petakan, bisa kita inventarisasi, ada banyak. Pertama lewat dakwah, yang kedua lewat perdagangan, yang ketiga lewat perkawinan, kemudian lewat pendidikan, kemudian lewat politik, kemudian lewat kesenian, kemudian lewat tasawuf. Nah, definisi masyarakat Islam oleh karena itu dapat kita definisikan sebagai masyarakat yang tegak di atasnya akidah Islam, yang nantinya akan menentukan falsafah hidupnya secara utuh dan menyeluruh, baik mengenai prinsip perjalanan maupun tujuan akhirnya. Ya, kemudian apa itu masyarakat madani ya yang betul-betul ingin dicapai oleh kita, mencontoh pada apa yang dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tinggal di Madinah. Definisi masyarakat madani dapat diekstrakkan, dapat kita simpulkan dari konstitusi Madinah atau Madinatul Charter, Mitsaqul Madinah. Ya, orang Yahudi misalnya memiliki hak melaksanakan agama mereka dan kaum muslimin memiliki hak melaksanakan agama mereka. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai, norma hukum dan moral dan ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas atau keberagaman, terbuka dan demokratis serta bekerja sama menjaga kedaulatan negara. Unsur-unsur masyarakat Islam yang harus kita ikuti dan kita bisa lihat. Yang pertama, masyarakat Islam perlu untuk berusaha bersatu dengan nilai-nilai ketauhidan, dengan nilai-nilai akidah Islam, dengan cara memelihara akidah, ya,
menjaganya, memperkuat, serta kemudian menyebarkan akidah Islam, nilai-nilai Islam yang baik kepada masyarakat Muslim ya yang ada dan terdapat di seluruh dunia dengan cara yang baik tentunya kan, cinta tanah air ya, menghormati sesama yang berbeda, kemudian bekerja sama dengan yang berbeda baik itu seagama maupun berbeda agama. Jadi menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang toleran, yang moderat dan juga menghargai perbedaan sebagaimana Nabi mencontohkan kita ketika beliau mendirikan kota Madinah menjadi Madinatul Munawwarah, menjadi Madinatul yang damai ya. Kemudian menyiarkan juga tentang rukun-rukun Islam ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa dan bagaimana jihad fisabilillah tidak hanya diartikan secara fisik tapi juga jihad ilmu pengetahuan, jihad sosial, jihad kebangsaan ya. Bagaimana kita menjaga tanah air, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan agar selalu bersih, itu jihad lingkungan dan sebagainya. Ya. Kemudian kita juga perlu untuk mempelajari tradisi yang ada di masyarakat agar kita memahami kenapa masyarakat kemudian memunculkan tradisi-tradisi tersebut ya, agar kita bisa menjaga keberlanjutannya dan memiliki pemahaman tentang makna filosofisnya. Ya, oleh karena itu kita bisa menginventarisasi sekarang unsur-unsur masyarakat Islam ya yang bisa kita sampaikan, unsur-unsur masyarakat Muslim ya, unsur-unsur masyarakat Muslim yang harus kita miliki. Pertama, sistem ekonomi dan kekayaan itu bisa terdistribusi dengan baik kepada masyarakat. Tidak ada penumpukan pada satu orang atau kelompok tertentu secara berlebihan. Kemudian harta dan nilai sebagai suatu kebaikan dan kenikmatan jika berada di tangan orang-orang yang soleh. Kemudian harta itu adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah dipinjami dengan harta itu, maka biasakanlah berinfak, bersodakoh, dan berbagi. Kemudian dakwah itu ada untuk menumbuhkan etos kerja yang baik dan adalah merupakan sebuah bentuk ibadah dan jihad. Kemudian haram untuk kita bekerja dengan cara yang kotor, yang tidak baik. Kemudian kita harus tahu bahwa masyarakat Madani dalam konteks masyarakat Muslim juga harus memberikan pengakuan terhadap hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya. Jadi masyarakat boleh memiliki hak pribadi dan perlindungan atasnya sesuai dengan aturan hukum. Kemudian yang berikutnya, dilarang bagi seseorang untuk menguasai benda-benda yang sangat diperlukan oleh masyarakat secara individual, penguasaannya tidak boleh. Kemudian dilarang untuk memiliki harta atau kepemilikan terhadap harta yang membahayakan orang lain. Kemudian pengembangan dari harta tidak boleh membahayakan akhlak dan mengorbankan kepentingan umum atau maslahatul ammah. Kemudian mewujudkan kemandirian atau eksistensi umat manusia yang ada, masyarakat yang ada, kemudian diajarkan untuk mandiri, berdaya, saling toleran dan berbagi antara yang membutuhkan, ya, diberikan oleh yang memiliki kelebihan, ya. Jadi mewujudkan kemandirian dan eksistensi umat. Kemudian adil dalam berinfak, adil dalam bersedekah, dan sekarang juga adil yang sedang dikembangkan adalah adil dalam wakaf. Terutama juga ada wakaf dalam bentuk uang, ya. Kemudian wajib takaful atau saling menanggung di antara anggota masyarakat. Jadi masyarakat yang mampu itu memperhatikan dan juga membantu kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian yang terakhir adalah memperdekat jarak perbedaan antara strata tingkat sosial di tengah masyarakat. Menghilangkan kesenjangan sosial, ya, agar ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya itu tidak terlalu jomplang, kemudian direkayasa sedemikian rupa baik oleh kebijakan, baik oleh masyarakat secara umum, agar kemudian ada konteks saling berbagi, saling memberi dan juga melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu nilai-nilai masyarakat madani yang perlu kita kembangkan dalam konteks saat ini adalah kita harus tampil dan juga membudayakan hidup humanis, memanusiakan manusia, akomodatif, melibatkan manusia dalam risalah dakwah atau apapun latar belakangnya. Kemudian secara kultural, budaya hidup yang aman dan damai itu diterapkan. Kemudian solidaritas sosial yang kuat antara yang miskin dengan yang kaya, komunikatif antara anggota masyarakat, ya, terlepas dari status sosial dan strata sosial. Kemudian mewujudkan manusia yang utuh dengan memfasilitasi kedekatan manusia dengan Allah. Ibadah vertikal jalan baik, ibadah horizontal juga harus baik. Dan kemudian masyarakat harus punya sifat atau sikap perilaku yang tidak eksklusif, ya, terikat dengan aturan-aturan Islam, paham dengan nilai Islam yang baik, berupaya untuk mewujudkan keadilan,
membangun keamanan dan perlindungan bersama, paham batasan-batasan geografis, dan kemudian memiliki upaya untuk berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Muslim ke depannya menjadi masyarakat yang moderat, yang pluralis, dan juga menghormati perbedaan serta menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.